Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda. Dan kali ini kita mengangkat topik ya tentang yang hangat-hangat, baru selesai saja pelaksanaan Pilkada serentak di Bali. Tentu menarik untuk kita kupas, tapi paling tidak kita bisa menyambut dengan cukup gembira ya, karena ini berlangsung, setidaknya sekarang ini sudah berlangsung dengan sangat damai, tertib ya. Siapapun pemenangnya tentu inilah hasil yang kemudian harus kita terima. Dan beruntung kemudian para calon yang bersaing juga dengan legowo mengakui kekalahan seperti yang dilakukan oleh paslon gubernur nomor 2, sudah mengucapkan selamat lah. Kemudian tentu ini menarik untuk kita kupas bagaimana pasca ini kira-kira, dan melihat berlangsungnya pemilihan kemarin itu seperti apa. Saya akan mewawancarai akademisi di FISIP Unut, Bapak Anom Wiranata. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya Pak Anom? Sehat-sehat, baik. Dan kita setengkara ya, pemilu pilkada ini berjalan dengan baik. Kalau Pak Anom melihatnya gimana secara global, melihat yang terjadi di Bali dan juga mungkin di nasional, seperti apa nih pilkada serentak? Ya, saya melihat kalau di Bali itu dominasi dari PDI Perjuangan masih tetap terjaga, walau ada kekalahan di satu kabupaten. Nah, itu perlu juga direfleksikan. Kalau incumbent kalah itu perlu pemikiran lebih lanjut itu, karena incumbent itu dia menguasai sumber daya seperti yang di Karangasem dan di Jembrane. Jadi sebetulnya kalau partai yang incumbent itu ketika terjadi ketidakpuasan di publik, sebetulnya di tengah-tengah jalan harus dinasihati gitu kan oleh timnya, jangan baru menjelang pilkada baru mempoles-poles. Nah, itu agak berbahaya. Kemudian saya lihat secara nasional ini yang menarik buat PDI Perjuangan ini, banyak harapan bahwa PDI Perjuangan ini bisa mengimbangi partai yang berkuasa, tetapi di beberapa tempat itu mengalami kekalahan, dan itu bahkan di daerah basis ya, seperti Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, NTT menang tipis, Jatim kalah telak. Nah, itu juga jadi secara nasional itu akan jadi pekerjaan berat buat PDI Perjuangan karena dia memilih untuk berada di luar pemerintahan. Walaupun tidak dengan tegas mengatakan oposisi atau tidak gitu ya. Iya. Tapi paling tidak di banyak daerah PDIP ini dikeroyok oleh banyak partai gitu ya. Iya, betul. Oleh Kim Plus ya. Kim Plus, ya. Kecuali di Jakarta, itu ya, masih menunggu apakah satu putaran atau dua putaran. Tapi secara umum Pak Anom melihat bahwa demokrasi kita sekarang ini sudah lebih, udah mulai dari masa pencalonan, kampanye sampai pemilihan kemarin yang relatif berlangsung dengan sangat ya aman gitu ya, tidak terlalu banyak gejolak. Apakah ini menunjukkan kedewasaan berpolitik kita sebenarnya di Indonesia? Sebetulnya tidak, menurut saya. Hal yang paling memprihatinkan itu adalah saat Pilpres. Nah, Pilpres itu seperti yang disampaikan oleh hakim yang dissenting opinion di MK itu adalah pengerahan aparat, dan itu sangat merusak demokrasi menurut saya. Karena membuat pertarungan itu menjadi tidak fair. Itu pendapat hakim konstitusi ya, dan juga ada pemberitaan di bocor halus Tempo, dan itu yang ada bukti yang sangat kuat. Nah, di pilkada ini kemungkinan untuk itu saya duga di awal itu agak lebih berat untuk cawe-cawe, karena kan resourcesnya harus banyak, berapa sumber daya harus dikerahkan untuk menjangkau banyak orang gitu kan, banyak calon. Nah, relatif menurut saya itu intervensi kekuasaan di pilkada itu lebih sedikit. Sehingga bisa dikatakan itu lebih fair dibandingkan dengan saat Pilpres kemarin gitu kan. Ya, jadi kan memang intervensi yang terjadi di Pilpres oleh aparat itu tidak terjadi tapi apa kemudian itu yang pilihan yang sekarang ini betul-betul memang pilihan yang berdasarkan atas pilihan cerdas masyarakat, berdasarkan kapabilitas dari calon, atau ada faktor-faktor lain yang? Nah, begini, secara nasional kita orang Indonesia tekan hitungannya karakternya punya balas budi. Kalau dilihat dari segi kompetisi politik itu terkait dengan budaya politik. Kalau dengan sistem yang sekarang di mana yang incumbent itu bisa mendistribusikan kesejahteraan untuk mendapatkan suara, maka dominasi partai itu akan tetap seperti ini. PDI akan tetap dominan di Bali, Golkar akan dominan di Indonesia Timur. Ya, karena itu yang membuat masyarakat itu menjadi punya
perikatan dengan calon ketika ada distribusi kesejahteraan dalam bentuk bansos misalnya kan, dalam bentuk bantuan-bantuan yang lain. Orang kan itu ingatnya, oh ini dulu ngasih ini, walaupun kita bisa mengatakan oh bansos itu adalah uangnya rakyat ya, tapi masyarakat di bawah kan tidak melihatnya itu, walaupun uang rakyat, tapi kalau tidak ada politisi yang mengusahakan juga ya nggak dapat kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat belum mampu memilih ini berdasarkan atas kualitas calon ya, tapi berdasarkan atas apa yang sudah pernah diberikan, ada politik bansosnya, itu yang menjadi penentu utama sepertinya Mas. Saya melihat itu angkanya besar. Kalau kita lihat di keseharian itu siapa yang politisi yang bisa merawat hubungan konstituennya dengan distribusi kesejahteraan itu, mereka yang akan terjaga suaranya. Nah, bagi saya itu melihatnya sebetulnya bagi calon penantang itu, menurut hemat saya itu dia bisa melakukan kritik terhadap kekuasaan itu jangan saat debat pilkada, semestinya saat ongoing proses itu. Misalnya contoh masalah sampah yang belum selesai, yang ngomong kan itu di masa-masa mereka menjabat gitu kan. Bukan di saat masa kampanye. Wah, itu nggak efek karena ya kenapa baru sekarang ribut kan? Ya itu kekuatan dari demokrasi itu adalah ada kontrol, justru kontrol ketika pasca pemilu itu semestinya yang terjadi. Nah kalau di nasional, partai yang ada di luar pemerintahan kan dia dapat panggung di TV nasional. Di daerah ya semestinya gunakan setiap panggung, di medsos, di situs partainya, di blog dan sebagainya. Ya gunakan itu untuk kemarin sudah ada ya dari paslon nomor 1 ya untuk Pilgub. Menurut beberapa media sudah menyampaikan dia terimalah dengan hasil ini ya, kemudian mengucapkan selamat. Tapi menurut Pak Anom sebaiknya tidak tetap jadi oposisi lah tanda kutip ya. Tapi kemudian setelah jadi oposisi ini, setelah ini dilantik, siapapun yang jadi pemimpin dia harus berani dikritik terus gitu ya. Harus berani mengkritik juga gitu ya. Semestinya begitu. Jangan sampai begini. Demokrasi itu kan gagal menurut saya ketika terjadi kontestasi pilkada dan kemudian para anggota dewan itu yang dari berbagai partai, termasuk partai yang kalah, menjadikan itu sebagai bancaan. Diam, yang penting dapat bagian bansos masing-masing, diam. Itu merugikan rakyat. Nah, semestinya bagi partai yang ada di luar pemerintahan, ya mereka kritis menyuarakan itu dan sampaikan kepada masyarakat. Dan tidak mungkin pejabat daerah itu sempurna, pasti ada kelemahannya. Itulah fungsi kontrol mereka yang mengontrol itu, sehingga publik nanti akan teringat, oh dia kemarin yang bersuara konsisten isu kemacetan, isu apalagi bandara, sampah. Nah, sehingga terngiang di otak masyarakat sampai di debat pilkada berikutnya, oh dia konsisten. Dia konsisten melakukan kritik memperjuangkan betul, agar masalah-masalah ini terselesaikan gitu ya. Iya, betul ini yang jadi sebenarnya ada yang kalah hari ini itu sebenarnya punya tugas juga ya, setelah nanti yang berkuasa ini dilantik, dia harus tetap melakukan fungsi kontrol ini kan gitu ya. Sepanjang ideologis. Kalau tidak ideologis, dia merasa kalah, kecewa, keluar panggung. Nah, kalau ideologis semestinya jalan terus. Ya. Kalau kita melihat dari apa yang sudah dijanjikan lah dalam visi misi dan segala macam, apakah kira-kira Pak Anom melihatnya ini ada ada sesuatu yang baru tidak? Karena ini kan misalnya di Bali ya kembali yang lama ya Pak Koster ya kembali menjadi gubernur. Ada tidak hal-hal yang baru kira-kira yang mesti mereka lakukan? Atau janjinya cuma hanya sama saja seperti sekarang ini? Ya, kalau janji politik itu kan berbeda dengan janji penyanyian hukum ya. Janji politik itu ada yang tercapai sekian persen, ada yang tercapai lebih, ada yang kurang. Nah, nanti tentu publik lah yang akan menilai. Nanti itu tadi bagaimana melihat janji pejabat itu dapat diterima oleh masyarakat, sebenarnya tergantung juga dari kekuatan partai di luar pemerintahan. Bagaimana dia mengemas itu diterima atau gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah partai di luar pemerintahan secara terus-menerus. Jangan sampai tergoda dengan bancaan bagi-bagi jatah bansos terus tidak melakukan kritik. Itu jadi gagal demokrasinya. Jadi kontrol di legislatif ya, DPR ya harus dilakukan. Kontrol di DPR dan juga kontrol di media. Dia kan ngomong nih, dia anggota parlemen yang memilih konstituen, kan dia bisa berdiskusi dengan konstituennya bahwa pemerintah sekarang ini apakah berhasil apa tidak, mana yang perlu dikritik apa yang tidak. Dan konstituennya kalau dia aktif partainya, kan dia menggemakan semangat itu.
Tapi sebenarnya itu yang nggak muncul ya selama ini ya. Secara nasional itu yang perlu kita bangun. Karena demokrasi itu justru tumbuh ketika pembuatan kebijakan itu dibuat. Sekarang kan kita baru milih orang. Orang itu nantilah yang akan membuat kebijakan. Apakah kebijakannya efektif, memenuhi janjinya, itu kan perlu dikontrol sepanjang waktu. Jadi ini setelah pemilihan ini belum selesai ya, tugas-tugas atau proses demokrasi ini masih akan terus berjalan ya. Kalau kita mau hidup sehat dengan demokrasi ini gitu ya. Betul. Kalau mau investasi jangka panjang, misalnya Pak De Gajah hari ini dia kalah, ya partainya bisa melakukan kritik investasi 5 tahun ke depan. Dan sekarang udah bagus ya, dia secara gentleman mengakui kalah. Yang menurut hemat saya itu investasi awal. Dia adalah orang berjiwa besar, itu citranya kan. Kritik awal. Mereka yang menjabat, kemudian 5 tahun lagi ya tinggal mempertegas. Kalau kita melihat dari penyelenggaraan pemilu pilkada kali ini, gimana Pak Ano melihat? Sudah bagus, baik, atau masih ada kekurangan-kekurangan? Pak KPU provinsi, kemudian kabupaten kota ini seperti apa? Saya melihat dari segi distribusi logistik dan juga dari dimensi lebih sederhana di pilkada karena tidak serumit pileg ya lebih lancar. Kondusif itu kan diberikan juga dengan masa-masa kampanye, debat di televisi, walaupun itu untuk konteks jangka panjang ya, karena dalam jangka panjang orang kan harus memikirkan gagasan ya. Tapi untuk awal sudah ada debat di televisi yang membuat masyarakat mau menyaksikan kemampuan dari potensi kemampuan dari masing-masing paslon. Ya, kalau pilkada serentak ini karena debatnya kan ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten kota, gimana masyarakat kayaknya juga gimana Pak Ano, apakah pilkada serentak ini cukup bagus untuk dilanjutkan atau seperti apa sebenarnya kalau dari segi efisiensi waktu kan ini bagus ya? Bagus. Juga ini pentingnya begini. Serentak itu ada poin plusnya, menghindari itu intervensi kekuasaan. Soalnya kalau misalnya itu terpisah-pisah, orang penguasa bisa menggempur satu daerah dengan sumber daya yang ada gitu kan. Kalau banyak begini kan susah ya. Jadi sebenarnya lebih fair ya. Lebih fair. Kalau yang serentak seperti yang serentaknya lebih fair. Kalau misalnya ada intervensi kekuasaan, paling dia menarget beberapa daerah aja. Ya Jakarta misalnya nggak terlalu kan. Jawa Tengah yang nggak sedikit nggak intensif itu. Jadi kalau misalnya hanya sepotong-sepotong ini dilakukan pilkada, ada intervensi kekuasaan sangat berpotensi. Kan? Iya, sangat berat. Yang pilpres itu yang nggak keras. Pilpres itu kan begini ya, seperti yang disampaikan oleh Hakim MK itu, hukum itu dia bukan lagi menjadi panglima, tapi menjadi amunisi. Jadi amunisi. Dulu orang tidak memperkirakan aparat penegak hukum itu sebagai kekuatan politik. Sekarang dengan pola yang sekarang itu bisa menjadi senjata politik gitu kan. Siapa yang berbeda warna itu bisa berpotensi untuk dipolitisasi, dikriminalisasi seperti itu. Baik, sebagai closing statement dari Pak Anom, silakan Pak Anom melihat secara umum pelaksanaan pilkada serentak kita kali ini. Mungkin ada harapan ke depan seperti apa? Ya, harapan saya adalah bagi mereka yang memenangkan kontestasi ini selamat, dan bagi mereka yang belum berhasil ini bukan akhir dari segala-galanya. Setelah menjabat, tentu bagi partai yang berada di luar pemerintahan itu waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi, mengawasi jalannya pemerintahan, melakukan kritik dan bersikap konsisten. Kritik terhadap kebijakan dari pemenang itu akan membuat integritas, karakter yang kuat, dan itu akan menjadi investasi untuk pemilihan di periode berikutnya. Jadi itulah yang membuat demokrasi ini menjadi dinamis, karena ada yang membuat kebijakan, ada yang mengontrol, dan pihak yang mengontrol ini mengkomunikasikan posisinya kepada konstituennya, mengajak konstituennya untuk mikir dan menentukan sikap untuk pilkada berikutnya. Baik, terima kasih Pak Anom atas memberikan ulasan tentang bagaimana pelaksanaan pilkada ini, evaluasinya, dan mungkin ini menjadi catatan penting kita bahwa bagaimana demokrasi ini harus kita rawat ya Pak Anom. Iya, betul. Mungkin belum dewasa betul, cuma sedang proses, dan mudah-mudahan ini terus masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik sehingga demokrasi bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kita. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.